Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau perbaikan lampu ya, lampu sen nih. Ini kata supirnya ya, kata drivernya. Untuk lampu sennya sebelah kanan kiri mati ya. Jadi depan mati, belakang mati. Dan untuk lampu hazardnya, lampu segitiga ya, itu juga mati. Nanti saya coba ya, saya cek nih. Ini ya, saya coba hidupin lampu sen kiri dulu nih. Tuh kan, mati ya. Tuh. Yang sebelah kanan juga mati ya. Ya, samatin lagi. Untuk lampu hazardnya ya, untuk tombol lampu hazard saya pencet nih. Tuh juga nggak nyala ya. Jadi lampu sen kanan kiri mati, lampu hazard juga ikut mati. Kalau seperti ini, nanti kita cari yang paling mudah dulu. Soalnya apa? Kadang-kadang kerusakannya mungkin saklar, mungkin sekring putus juga bisa, mungkin juga flasher sen rusak juga bisa. Ini ya, seperti biasa udah saya siapin nih alatnya ya. Ini tes pen nih, tes pen DC nih. Nah, ini sebenarnya supir udah tahu biasanya ya. Kadang-kadang kan mungkin sekring atau flasher. Cuman ini untuk sekringnya tuh udah nggak ada tutupnya. Kalau masih ada tutupnya, tuh untuk sekring lampu sen yang ada tulisan turun lamp ya. Jadi untuk lampu sen tuh tulisannya turun lamp. Tuh, kalau ini kan udah nggak ada ya. Nah, jadi tempatnya mungkin nggak tahu ya. Jadi untuk sekringnya ini di sini nih. Nah, di sini nih. Pokoknya kalau yang masih ada tutupnya tuh tulisannya turun lamp ya. Ini nggak ada nih, harusnya ada nih. Ini sekring apa nih? Meter nih, ini udah pada nggak ada nih. Ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ya lampu-lampu harus tetap ada sekringnya ya. Nanti soalnya bahaya. Nah, kalau misalkan nggak ada nanti mah repot ya. Ini ya saya coba dulu, saya lihat sekringnya apa tuh apa enggak. Kalau misalkan sekring nggak putus dan arusnya masih ada, listriknya masih ada, mungkin flasher sen rusak juga bisa, atau juga saklar. Tapi untuk flasher sen sama saklar itu kadang-kadang awet ya, yang sering sekring, mungkin kena hujan atau kena air dikit ya, putus juga bisa. Ini saya coba ya, saya lepas dulu sekringnya nih. Ini tuh kan, tuh udah kayak gini nih. Ini sekringnya putus nih. Tuh, tuh udah putus kayak gini nih tuh. Nah, kalau kayak gini jelas lampu nggak bakal nyala ya. Saya coba ya, cek dulu ya, barangkali ini juga ada masalah. Nanti cek, ini harusnya ada strumnya, harusnya ya. Saya cek pakai tes pen nih ya. Kabel satu tabelin ke masa. Nah, nanti ya yang satunya nih langsung tempelin ke tempat sekringnya. Ini harusnya ada strumnya. Tuh ada kan tuh. Berarti untuk arusnya nggak ada masalah ya. Ini yang jelas ini sekring yang putus ya. Nah, nanti ya untuk teman-teman ini penting banget. Misalkan ya untuk sekring apa aja. Kan kadang-kadang kita di jalan nggak tahu. Mungkin lampu mundurnya atau lampu remnya atau lampu kecil, bahkan lampu besar ya. Misalkan mati pas kebetulan kerusakannya pada sekring putus, pas malam hari, pas hujan, nggak ada toko buka, nggak ada yang jual. Caranya mudah. Nanti ya kita cari kabel serabut yang kecil, cukup satu aja nih, buat jumper nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada gantinya, ganti langsung diganti ya, jangan di jumper terus. Tapi kalau untuk emergency, untuk darurat nggak apa-apa. Yang penting syaratnya kabel serabutnya satu aja yang kecil. Soalnya apa, nanti kalau misalkan pas dipasang putus lagi, berarti ada masalah. Mungkin ada kabel yang nempel ke bodi lecet, itu sering ya. Nanti kalau cokan apa, kalau pas kita nyebarnya terlalu banyak, justru ini nggak mau putus, malah kabelnya yang pada kebakar.
Jadi kalau untuk jumper kabel ini serabut ya, yang kecil cukup satu aja, nggak apa-apa ya. Aman-aman nggak apa-apa, yang penting jangan banyak-banyak. Soalnya kadang-kadang ya takut putus, dikasih jemberan yang banyak atau lilitan yang gede itu jangan, nanti justru malah pas ada yang konslet sekali nggak mau putus, justru kabelnya pada kebakar. Ya, saya mau cari kabel dulu nih. Ini putus tuh. Tuh. Ini ya, saya udah nemu kabelnya nih. Pokoknya misalkan ya, pas ada sekring putus, kita nggak punya serep atau nggak punya ganti, nggak usah khawatir, kita jember aja pakai kabel serabut. Tapi syaratnya yang alot terus, syaratnya kabelnya satu aja, jangan banyak-banyak. Nah, cukup satu, aman nggak rusak nggak. Nah, tuh putus nih, makanya nggak mau nyala. Nah, kita jember. Jangan langsung wah jemberan yang banyak biar awet nggak putus, jangan, bahaya, takutnya ada yang konslet ya. Nah, kalau kayak gini aman nih, cukup satu aja. Nah, ini kan udah saya jember ya, ini tinggal dimasukin nih. Ini ya udah kepasang kenceng, saya cek ya pakai tes pen. Nah, ini yang bawah kan yang ada arusnya nih. Nah, ini kan ada arusnya, ini udah bener ya. Ini harusnya yang atas juga ada, kalau nggak ada berarti belum nyambung. Nah, ini yang atas ada, yang bawah ada, yang atas ada. Nah, berarti ini sekringnya udah nyambung ya. Tadi kan udah chamber. Kita coba ya untuk lampu sennya yang sebelah kiri dulu nih. Tuh ya, udah nyala tuh. Yang sebelah kanan tuh, udah nyala. Lampu hazardnya ya, saya pencet nih. Tuh ada ya. Nah, ini ya. Ini penyebabnya apa? Cuman sekring yang putus ya. Ini kalau misalkan nggak punya sekring kayak gini nyambernya ya. Ini saya lepas tadi ya, ini buat contoh aja nih. Nah, kalau jumper pokoknya serabutnya yang satu ya, kecil yang satu ya. Nah, ini misalkan nggak ada sekring yang misalkan mau beli tapi tutup. Nah, terus ini ya, ini guna saja contohnya ya. Saya mau ganti yang baru aja nih. Pokoknya kalau misalkan kita nggak punya sekring bisa di jumper ya. Syaratnya jumpernya cukup pakai serabut yang kecil. Gitu ya. Nah, ini udah aman ya. Tapi ya misalkan ya kita pasang sekring kok langsung putus, nah, kita harus telusuri kabelnya. Mungkin ya sen depan, mungkin juga belakang, bisa kanan, bisa kiri ya. Soalnya banyak penyebabnya ya. Misalkan kita pasang sekring kok putus lagi, berarti ada yang konslet, yang sering kabelnya lecet nempel bodi atau nempel ke kabel lainnya. Jadi ini sasarannya ya untuk teman-teman misalkan nggak punya sekring kayak tadi ya. Kalau misalkan mau jumper, pastikan jumpernya pakai kabel serabut yang kecil, cukup satu, jangan banyak-banyak. Nanti kalau misalkan yang ngongset aman, ini putus. Soalnya apa? Kalau terlalu banyak nanti nggak putus, malah kabelnya pada kebakar. Dan ini ya penyebabnya udah ketahuan ya. Tapi misalkan ya pas lampu sen ya kita nyalain, kon cuman satu kedipnya satu sekali tek mati lagi. Itu yang sering flasher sen, bukan sekring. Kalau sekring pasti nggak nyala ya. Kan kadang-kadang kita ngalamin ya, pas kita ngidupin lampu sen cuma sekali aja tek langsung mati lagi. Itu terkadang soketnya kurang kenceng. Yang pasti kalau soket nggak kenceng berarti flasher sennya yang rusak ya. Kadang-kadang ngedip cuman nggak mau nyala tapi nggak ngedip. Kadang-kadang kita hidupin nyala cuman nggak ngedip, itu juga flasher sen kerusakannya ya. Yang sering bagian dalamnya tuh mungkin bisa kemasukan air, kadang-kadang ada semut sering ya. Nah,
yang sering pasti kalau udah kemasukan air kadang-kadang kongret ya, itu kan di dalamnya ada lilitannya, yang jelas yang udah rusak ya, pada mungkin kebakar juga bisa. Kalau misalkan lampu sennya pas dinyalain nyala tapi yang ngedip, itu kerusakannya pada plaster sen. Dan juga pas kita nyalain kok cuma ngedipnya sekali tek mati lagi, itu juga plaster sennya. Tapi kalau misalkan ini mati semua, bisa plaster sen, bisa juga sekringnya kayak gini tadi yang terus ya. Yang penting kalau nyambung, kalau jumper pakai sabun yang kecil cukup satu aja. Dan untuk sekringnya, untuk lampu sen ya cukup 15 ampere ya, jangan terlalu gede. Kalau untuk lampu kecil, lampu sehari 10 ampere, tapi kalau untuk lampu sen 15 ampere ya. Biasanya warna hijau atau biru ya. Kalau yang 10 ampere tuh warnanya merah, yang 20 ampere warnanya kuning tuh, kayak gitu tuh. Ini udah selesai ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah aman nih.